guys, kembali lagi di channel Bro Review. Dan di video kali ini kita akan membahas raket dari Mizuno. Kali ini kita akan bahas Mizuno GPX3 Rage. Nah, untuk pembeliannya kita akan dapat tas seperti ini ya. Jadi dapat tas rajut warna seperti ini. Kemudian nanti kalau nggak salah sebenarnya dibeli terpisah gitu. Jadi harus beli lagi. Kita bisa milih mau pakai senar apa gitu. Oke, ini adalah raket Mizuno GPX3 Rage di sini. Dan yang kali ini akan saya review ini yang warna navy biru ya. Jadi untuk warnanya sendiri itu namanya French Navy sama Riviera Blue. Jadi nanti tinggal kita kasih tahu. Kemudian kita akan dapat seperti ini. Jadi nanti kalau kita lihat untuk GPX ini lebih dikhususkan untuk speed dan juga powernya. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian kita bahas pertama desainnya dulu. Kalau dari desainnya ini bagus banget untuk warnanya. Sebenarnya untuk warnanya ada beberapa ya. Tapi pas lihat untuk pilihan warnanya saya lebih suka yang warna ini, yang French Navy, sama ada blue-bluenya dikit di bagian atas frame. Kalau kita lihat ya, ini ada dua warna, tapi mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas. Kalau di bagian atasnya itu yang Riviera Blue. Jadi di bagian frame ke atasnya itu ada Riviera Blue. Kemudian di bagian setengah frame-nya itu sampai dengan bagian shaft-nya itu yang French Navy. Oke, jadi seperti itu. Untuk catnya di sini ini matte ya, atau doff. Jadi bukan yang metalik, bukan yang mengkilap. Nah, kita di bagian atasnya kita lihat ya, untuk di bagian frame-nya sendiri itu ada tulisan fitur yang di bawah aero hexagram. Nah, itu aja ya untuk di bagian frame-nya. Dan juga ada white bridge di sini. Ini adalah teknologi di bagian T-joint-nya yang dibuat lebih lebar. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, di bagian shaft-nya ini ada tulisan GPX3 Rage. Nah, di sini untuk bahan yang dipakai, dia pakai Japan AM Graphite. Kemudian beratnya di sini 45 fleksibel. Ini spesifikasinya nanti kita bahas ya. Kemudian di bagian gripnya kita bisa lihat di sini. Ini ada barcode-nya dan juga seri yang dibawa. Kemudian untuk ukuran gripnya itu G5. Jadi seperti biasa pada umumnya di Indonesia biasanya banyak yang G5. Nah, di bagian engkapnya ini yang warna biru ya. Kalau kita lihat di video ini yang warna biru. Oke. Di tahun kemarin kita banyak banget juga nge-review raket dari seri GPX. Dan semuanya nggak ada yang mengecewakan. Mulai dari GPX 10.1, 10.3, itu semuanya reviewnya positif. Saya juga lihat teman-teman YouTuber lain juga reviewnya mereka juga positif gitu loh untuk raket-raket seri GPX-nya. Nah, apakah ini juga bagus? Nanti kita akan bahas. Nah, di sini spesifikasinya dulu kita bahas. Untuk speknya sendiri ini beratnya 4U5. Jadi di kisaran 84 gram. Jadi seharusnya sih di angka 85 graman ya untuk raket, tapi setiap raket beda-beda. Mungkin toleransinya itu sekitar 2 atau 3 gram. Jadi nanti bisa beda-beda ya, tapi nggak akan jauh dari 4U. Kemudian maksimal tensinya dia di 30 lbx. Jadi di sini ada tulisannya. Fleksibilitasnya itu fleksibel. Untuk raket GPX3 Rage ini ya, dia salah satu yang tetap membawa teknologi seperti bentuk framenya itu dia pakai yang aero hexagram seperti kakak-kakaknya, teman-temannya juga dia pakai aero hexagram. Tapi di sini ada beberapa tambahannya. Mungkin kita udah sering dengar yang kayak white body itu udah dipakai sama raket-raket Mizuno lainnya. Jadi di bagian shaftnya itu nggak terlalu besar, ramping. Tapi yang baru ini, yang saya baru review ini, ada yang namanya white bridge. Untuk white bridge ini adalah salah satu fitur yang disematkan Mizuno di raketnya GPX3 Rage. Ini adalah teknologi di bagian T-joint-nya. Jadi T-joint-nya itu dibuat strukturnya lebih besar. Tapi kalau kita lihat langsungnya itu nggak terlalu kelihatan, tetapi ada teknologi katanya ini untuk T-joint-nya itu dibuat sedikit lebih besar untuk menjaga kestabilan dari raketnya. Jadi kalau kita pakai itu tetap stabil. Nah, ini kita tarik 27 lbs seperti biasa, 4 simpul.
kemudian kita pakai senar Mizuno MZ66. Nah, kita coba suaranya. Nah, suaranya nggak perlu itu udah keluar ya, jadi untuk suaranya enak didengar. Nah, kita akan bahas raket ini direkomendasikan untuk pemain seperti apa. Jadi untuk raket GPX 3 Race ini sebenarnya spesifikasinya itu kalau dibilang main aman ya, maksudnya kayak ini dibuat semua orang bisa pakai gitu loh, karena beratnya itu masuk kategori 4U, 4U5, kemudian flex dia untuk shaftnya. Tapi kalau kita coba itu ya, kalau kita coba untuk pakai raket ini, sebenarnya ini nggak terlalu flex kalau di itu ya. Kalau kita coba pakai, dia nggak terlalu terasa flex banget. Jadi walaupun spesifikasinya flex, dia nggak terlalu terasa flex ya kalau kita pakai. Nah, dia juga bawa balancing point heavy. Jadi mungkin kalau kita bisa simpulkan ya, untuk raket ini sebenarnya dibuat untuk permainan all around. Jadi siapa aja bisa make. Makanya saya bilang ini salah satu spesifikasi yang biasanya main aman gitu loh. Jadi semua orang itu enak untuk make raket ini. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya ya, untuk raket ini dari kemarin kita cuma ngetes sebentar doang ya, tapi untuk swing rotationnya itu udah enak. Itu mungkin karena salah satunya teknologi yang dipakai itu bekerja ya, kayak aero hexagram yang buat bagian frame-nya itu nggak terlalu nahan angin. Jadi pas kita main untuk swing rotation itu jadi lebih gampang gitu loh. Jadi nggak terasa pas mau rotasi atau apa itu nggak terlalu berasa kaku gitu. Kemudian kalau untuk power, raket ini nggak terlalu begitu kalau dibilang nggak terlalu begitu oke juga sih, karena mungkin di bagian shaftnya juga ya, dia di bagian shaft juga ini masuk kategori yang fleksibel, walaupun kalau kita pakai dia nggak terlalu flex ya. Kemudian untuk enaknya dari raket ini apa ya, kalau dibilang ini mau dipakai di main belakang, mau pakai main depan, ini masih masuk. Main belakang tetap ada power gitu loh, kalau mau dipakai masih tetap ada power. Kalau di bagian depan ya udah enak buat nyamber sana sini, itu masih enak karena walaupun ini berat 4 tuh, kalau kita pegang ini sebenarnya nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat banget lah. Pokoknya kalau kita pakai ini sebenarnya bukan raket yang terlalu head heavy banget, walaupun ini masuk kategori head heavy. Jadi masih enak dipakai di depan, dan di belakang juga masih bisa tetap ngasilin power. Makanya saya bilang untuk raket GPX dari Mizuno itu sebenarnya dari semua lininya itu nggak pernah ada yang gagal gitu loh. Dari GPX 10.1 kemarin, GPX 10.3 itu yang kita review kemarin, nggak ada kendala sama sekali. Dan yang paling keren, yang paling oke yang saya lihat itu untuk yang saya review itu ada di GPX 3 Race ini, karena saya tertarik dan suka banget sama warna yang ini, yang French Navy sama Riviera Blue. Jadi teman-teman mungkin yang pengen raket yang terlihat mewah dan bagus, ambil yang warna ini, karena yang lain itu saya lihat warnanya lebih cerah gitu loh. Jadi kalau mau ambil raket yang warnanya lebih elegan, lebih bagus, coba yang French Navy dan Riviera Blue. Untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga 1 juta pas, kalau saya cek terakhir 1 juta pas, tapi tanpa senar. Jadi kita ya bisa diberi pilihan lah. Jadi kita bisa milih senar sendiri untuk dipakai, enaknya yang mana. Soalnya biasanya kalau dipakai sama senar kan jadinya lebih mahal dikit, misalnya 1.050.000 atau 1.100.000. Jadi saya rasa udah bagus karena kita dikasih kebebasan untuk milih senar apa yang ingin kita pakai. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita mengenai raket ini. Kalau ditanya recommended atau enggak, ini salah satu raket yang mungkin kita bisa rekomendasikan untuk dibeli di harga 1 jutaan. Nggak terlalu over juga karena harganya pas di 1 juta. Jadi ini bisa kita pakai untuk main di semua posisi, mau main belakang, main depan, ini masih oke. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, dan subscribe.